Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sela Nopitasari, NPM 1951030358, kelas Akuntansi Syariah C. Baik, di sini video kali ini saya akan memaparkan penjelasan dan jawaban tentang transaksi kontrak forward, yaitu transaksi ekspor dan impor. Kasus 1 yaitu transaksi ekspor. Sebuah perusahaan milik PT Bangsel adalah perusahaan yang melakukan penjualan mebel ke salah satu sebuah perusahaan yang ada di Korea dengan harga 600.000 won Korea pada tanggal 10 April 2023 dalam penyelesaian 50 hari. Pada tanggal yang sama juga, PT Bangsel ini melakukan kontrak forward 50 hari untuk menjual 600.000 won Korea dengan kurs 350. Dan untuk mengurangi adanya risiko kerugian karena perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Tanggal 10 April tahun 2023 dengan kurs 360. Lalu tanggal 30 Mei 2023 yaitu kursnya 340. Nah, yaitu selanjutnya kasus yang kedua, yaitu transaksi impor. Sebuah perusahaan milik PT Kontesa membeli beberapa barang elektronik dari Singapura dengan harga 20.000 dolar Singapura di tanggal 1 Juli 2024. Lalu, pembayaran ini akan jatuh tempo di tanggal 28 September 2024. Dan juga pada tanggal 1 Juli, PT Kontesa juga melakukan kontrak forward selama 90 hari untuk membeli 20.000 dolar Singapura dengan kurs 17.000 dan untuk mengurangi adanya risiko kerugian perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Di tanggal 1 Juli 2024 kursnya sebanyak 16.000. Lalu tanggal 28 September dengan 18.000 kurs. Lalu tugas yang diminta ialah dari kedua kasus di atas, buatlah jurnal-jurnal yang akan diperlukan dari transaksi ekspor dan impor di atas dan bandingkan kasus kedua terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan melakukan jurnal pengakuan penjualan awal, yaitu dari kasus 1 dulu, ya tadi transaksi ekspor dengan harga 600.000 won. Lalu kurs spotnya pada tanggal 10 April tadi, 10 April yaitu 360. Sehingga kita rupiahkan menjadi 216, yaitu dari 600.000 won ini tadi dikali 360. Jadilah totalnya 216 juta rupiah. Nah, jadi kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu pada tanggal 10 April 2023 masuklah jurnal piutang pada pendapatan penjualan sebesar 216 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke jurnal transaksi kontrak forward. Harganya yaitu 600.000 won dan kurs spotnya yaitu 350. Nah, kita rupiahkan juga kembali 600.000 won dikali 350, maka ditemukan hasil 210 juta. Kita masukkan ke jurnal pada tanggal 10 April yaitu piutang pada hutang sebesar 210 juta. Nah, selanjutnya kita mencari jurnal kerugian perubahan kurs pada tanggal 30 Mei 2023, yaitu jurnalnya adalah kerugian perubahan kurs dan piutang. Nah, hasilnya yaitu 12 juta. 12 juta ini kita dapat dari sebelumnya kita akan melakukan penyesuaian kurs terlebih dahulu. Pada tanggal 10 April dan
30 Mei 2023, yaitu kursnya 360 dan 340. Nah, 360 ini kita kalikan dengan harganya tadi, yaitu 600.000 won. Maka diperoleh hasil 216 juta dan 204 juta. Nah, lalu dua ini penyelesaian kursnya, kita akan mencari kerugian perubahan kurs, di mana 216 ini dan 204 ini kita kurangkan, maka akan ditemukan hasil perubahan kerugian kurs. Maka kita masukkan ke dalam jurnal ini, yaitu kerugian perubahan kurs pada piutang. Nah, selanjutnya kita ke jurnal menerima 6.000 won Korea. Jurnal penerimaan kas. Harganya tadi sudah kita ketahui, yaitu 16.000. Nah, ini untuk tanggal 30 Mei 2023, kurs spotnya ialah 340. Maka kita kalikan, akan ditemukan hasil 204 juta. Lalu kita masukkan ke jurnal, yaitu kas pada piutang. Piutang sebesar 204 juta. Selanjutnya kita mencari kontrak forward mata uang asing di tanggal 10 April 2023. Nah, masuklah jurnal kas pada piutang sebesar 210 juta. Di debit dan kredit piutang 210 juta. Lalu kita akan membayar hutang kita, yaitu sebesar 210 juta, dan mengambil dari kas, yaitu 204 juta. Sehingga keuntungan perubahan kurs yang kita dapat yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya harga kurs spot tadi yaitu 340 dikalikan 600.000 won, hasilnya 204 juta, dan harga kontrak yaitu 350 dikalikan juga 600.000 won, maka hasilnya 210. Lalu keuntungan, kita akan mencari keuntungannya, yaitu dengan cara harga kurs spot dan harga kontrak ini kita kurang, maka hasilnya 6 juta. Maka kita taruh ke jurnalnya, yaitu keuntungan perubahan kurs sebesar 6 juta. Selanjutnya, jurnal keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs pada tanggal 30 Mei 2023. Yang mana jurnalnya ialah keuntungan perubahan kurs pada kerugian perubahan kurs senilai 6 juta rupiah. Jadi, dapat kita simpulkan dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian menjadi 6 juta rupiah yang kita dapatkan dari kerugian perubahan kurs dikurang dengan keuntungan. Maka hasilnya menjadi 6 juta. Selanjutnya kita akan menyelesaikan ke kasus kedua. Nah, untuk penyelesaian kasus kedua yaitu jurnal pengakuan pembelian awal di transaksi impor dengan harga $20.000, yaitu kurs spotnya pada tanggal 1 Juli yaitu 16.000. Kita rupiahkan seperti cara
Sama dengan kasus pertama tadi ya teman-teman, yaitu harga dikalikan dengan kurs spot, maka hasilnya adalah 320 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 1 Juli 2024, yaitu persediaan barang elektronik di debit sebesar 320 juta dan hutang dagang di kredit sebesar 320 juta. Lalu kita selanjutnya mencari jurnal transaksi kontrak forward. Seperti pada soal tadi, yaitu 17.000 kursnya, harganya 20.000, kita rupiahkan dengan cara mengkalikannya, maka hasilnya ialah 340 juta. Kita masukkan lagi ke jurnal pada tanggal 1 Juli 2024, yaitu piutang 340 juta di debit, hutang di kredit sebesar 340 juta. Selanjutnya jurnal kerugian perubahan kurs. Nah, jurnal kerugian perubahan kurs ini dengan harganya tadi 20.000 dan kurs spotnya pada tanggal 28 September yaitu 18.000. Kita rupiahkan kembali, maka hasilnya 360 juta. Nah, kita mencari selisih. Dari yaitu 360 juta ini di kerugian perubahan kurs 360 juta ini tadi kita kurangkan dengan ini pengakuan pembelian yang di awal 320, maka ditemukan selisihnya yaitu 40 juta. Jadi kita ke jurnalnya tanggal 28 September 2024, kerugian selisih kurs di debit sebesar 40 juta dan hutang dagang di kredit sebesar 40 juta rupiah. Nah, penyusunan kurs spot ini nih pada tanggal 28 September ada 18.000. 18.000 dikalikan dengan 20.000 dolar Singapura, maka hasilnya ialah 360 juta. Nah, selanjutnya kita sama seperti tadi mencari keuntungan 360 juta ini kita kurangkan dengan 320 juta, maka ditemukanlah keuntungan sebesar 40 juta rupiah. Lakukan jurnal pelunasan di tangga kita masukkan ke jurnal yaitu hutang kita tadi di transaksi kontrak forward sebesar 340. Nah, saat kita melakukan pelunasan hutang, maka kas kita akan berada pada di kredit karena kita mengeluarkan uang sebesar 340 juta. Selanjutnya, terima uang kas dolar pada tanggal 28 September 2024. Jurnalnya yaitu kas. Kas ini kita dapatnya ini ya teman-teman, dolar Singapura, namun kita rupiahkan maka didapat 360 juta seperti pencarian di awal tadi. Nah, lalu di sini ada piutang. Piutang ini yaitu sebesar 340 juta. Piutang 340 juta, maka kita akan memperoleh keuntungan perubahan kurs, yaitu keuntungan perubahan kurs kita peroleh dari 360 juta ini kita kurangkan 340 juta. Maka jurnalnya ialah kas 360 juta di debit, keuntungan perubahan kurs sebesar 20 juta di kredit dan piutang sebesar 340 juta di kredit. Nah, lalu saat telah mendapatkan uang, maka PT Kontesa ini langsung melunasi hutang dagangnya, yaitu pada tanggal 28 September 2024, jurnalnya hutang dagang di debit sebesar 360 juta, pada kas sebesar 360 juta. Di kredit. Lalu kita kembali ke memulihkan kerugian perubahan kurs sebelumnya. Nah, di tanggal yang sama juga, yaitu keuntungan perubahan kurs. Keuntungan perubahan kurs ini yaitu 20 juta dan kerugian perubahan kurs di kredit sebesar 20 juta.
dapat kita simpulkan dengan adanya instrumen kontrak forward ini tadi, kerugian transaksi akibat perubahan kurs menjadi 20 juta yang mana diperoleh dari 40 juta dikurang dengan 20 juta, maka hasilnya 20 juta. Cukup sekian penjelasan dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.